masyarakat, para pelingsir, singkatnya jamaah Masjid Ittihadul Muslimin Kumbung rahimakumullah. Acara peringatan pengajian Isra Mi'raj di Masjid Ittihadul Muslimin Kumbung pada malam hari ini, malam Senin tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah, akan segera kita mulai dengan beberapa rangkaian susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan Fatihah dan Salatun Nadatain, kemudian yang ketiga uraian hikmah pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian acara yang terakhir penutup setrip doa. Baiklah jamaah sekalian yang berbahagia, untuk mengawali dan mengambil barokah acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, pembacaan Fatihah dan Salatun Nadatain. Dalam hal ini akan dipimpin oleh yang terhormat Akhina Billah Al-Ustadz Haji Sukarman Kiha SHI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'iril ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil hizbi maulana bil madaris wal masajid muassisi Nahdlatul Watan al-maghfur lahu Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Masyhur wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wal walidin wal masyayikhina wal nahdiyin wan nahdiyat wal jami'il muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Untuk kita semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, rezeki yang barakah, serta dikuatkan iman takwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya. Mari kita sama-sama membaca sholawatun nadatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an ta'ansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la demikian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian acara kedua telah kita lalui. Atas pembacaan Fatihah dan Sholatul Natain kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita masuki acara yang ketiga, yaitu acara yang inti, uraian hikmah pengajian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Sadri Kiha SPDI. Kepada Bapak Tuan Guru kami persilahkan. Bismillah. Para detik tas kepe yang lain lagu tas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian muslim terasa lepas, kurang jelas suara anak bas di korang ini. Sebagian muslim mendengung nanasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أبي القاسم العمين وخاتم الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan saudara-saudara kami semua, para pengurus masjid, pengurus remaja masjid,
orang-orang tua kami, bapak ibu jamaah pengurus gubuk, wabil khusus akhi fillah, bapak ketua atau kepala kantor urusan agama Kecamatan Sukamulia yang sempat hadir juga, hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sila bersyukur kepada sudah Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang sangat mulia, malam yang istimewa, bagian dari malam, bulan dan tanggal yang sangat bersejarah. Tiba tiang penunggu sami sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kemuliaan bulan Muharram, bulan Rajab, maka pada malam ini genap tanggal 27 Rajab, tiang penunggu sami beriktikaf, berkumpul berdiam sejenak di tempat yang sangat mulia ini, Masjid Ittihadul Muslimin Kunggung. Tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi ini yang mengalahkan daripada masjid, maka masjidlah, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka alhamdulillah kita dapat bermuajah, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mari kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kepada qudwah kita, kepada imam tiang penunggu sami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu karena berkat beliaulah, karena berkat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang istimewa. Setelah kita mendapat taujih, mendapat bimbingan, mengikuti dan menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah sekalian, jadi malam ini adalah malam Senin, tanggal berapa Bu? Tanggal 27 apa 27? Ya, selain 5 likur pada ya. Tanggal 27 bulan Rajab. Lagu kira-kira ibu-ibu arah hafal mulai bulan Muharram Safar 12 bulan Islam. Arah hafal ibu-ibu? Asal dia hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Julun Sawal, 5 Ramadan, Sawal julun sebut. Ayo, arah kira-kira bawa hafal dulu ibu-ibu, atau mungkin sang arah guru-guru SD sang hafal dulu. Jangan sampai tidak dihafal. Ini bulan tiang pelonggo sami sebagai orang Islam. Dindik se-Januari doang hafal, Januari, Februari, tapi bulan Rajab tidak dihafal. Nah mungkin arah nane sang arah Patuan Suparman deh. Saya hafal gratisan lalu umroh. Aku tidak ngaku ongkosang lewat lagi Suparman ongkosang.
Ada opal ibu-ibu. Nah, sekedar belanja dong, tanggung lamun sida ya. Nah, jadi ini bulan kita ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini Bapak Ibu sekalian tidak kalah mulianya dari bulan Ramadan. Buitnya Ramadan dang pada rebut berajab dan milik pada rebut, tapi alhamdulillah tahdus binikmatillah kita jamaah masjid ini bulan Rajab ini alhamdulillah setiap tahun kita rayakan dengan begitu meriah. Ramaian bulan Isra Mi'raj dan bulan Maulid. Bare profesor undang tu bulan Maulid tu kan lebih tu. Lagu alhamdulillah kalau kita di sini alhamdulillah di masjidnya cukup ramai. Berkat apa Bapak Ibu sekalian? Ini semua tiada lain berkat bimbingan dari guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang dari awal beliau pulang dari tanah suci Mekah kita dibimbing orang-orang tua kita semua dibimbing dari segala macam melalui majelis ta'lim, melalui pendidikan itu semua berimpak beramal Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sehingga berkah Bapak Ibu sekalian desa dasan kita ini mendapat keberkahan dari Allah. Tidak ada lain karena apa? Berkat bimbingan guru besar kita. Coba kita lihat bermiruan berkah gubuk tu Bapak Ibu sekalian. Mungkin di desa-desa lain tidak ada, mungkin bisa saja 1, 2, 3 kali. Kita ini hampir setiap bulan ada saja yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah umrah. Kalau saya pikiran Bapak Ibu sekalian, kita yang tidak sangka-sangka besok ada yang berangkat, besok ada yang berangkat. Saya berpikir Bapak Ibu sekalian, inilah keberkahan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Lamun sidadang pada berdoa di narah hizib ini dia berembit tangan lihat Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' bainana. Kalau kita berdoa lanjutan Bapak Ibu sekalian, kemudian doa yang kita baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana zambana ya wasi'al karami. Nah, ini doa warisan yang sangat mulia kita ditinggalkan oleh guru besar kita Bapak Ibu sekalian, supaya kita paham yang namanya keberkahan guru itu Bapak Ibu sekalian. Melamun dia rasang tanggal ini Isra Mi'raj diwakkerang daripada Isra Mi'raj Bapak Ibu sekalian. Tapi kita garisi di bawah itu Bapak Ibu sekalian, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Kata-kata barakna berkah itu Bapak Ibu sekalian diambilkan. Yang namanya keberkahan ini malik ulama Bapak Ibu sekalian istimrarul khair. Terus menerus manusia itu dibawa kepada kebaikan kalau orang mendapat berkah. Baliak salam apa yang paling ujung Bapak Ibu sekalian wa barakatuh. Kalau orang tidak mendapat berkah malik ulama, hidupnya akan gelisah Bapak Ibu sekalian. Harta tidak akan menjamin dia kalau tidak ada keberkahan. Sehingga guru kita, guru besar kita mengajarkan Bapak Ibu sekalian, kita bermohon. Mbak lihat sering dijelaskan oleh beliau ketika dipanggil, saya dipanggil oleh ibu saya, kata beliau, gap, dipegang kepala beliau, mudah-mudahan memang ilmu si barokah.
Lamun si daripada dia menempuh anak teladan apa sekolah kan jarang daripada sumpah ya. Terus barih guru dia jadi lelah. Kanak si dia sejari ibu kirang tengok meh sumpah. Sebab lihat itu sampai berkali-kali disebut. Gap kalau beliau bisa terlambat dipanggil oleh ibunya. Gap dipanggil baru dipegang kepalanya. Mudah-mudahan memang ilmu yang barokah. Ternyata rahasia di atas rahasia Bapak Ibu sekalian adalah keberkahan. Rezeki tidak akan bisa bernilai membawa kepada tiang pulau bersami kalau tidak ada keberkahan di dalam rezeki itu. Ilmu pun setinggi-tinggi ilmunya biar profesor, doktor, kalau tidak ada keberkahan di dalamnya Bapak Ibu sekalian tidak akan membawa kepada kenyamanan. Ada saya baca satu buku Bapak Ibu sekalian, seorang profesor wahdi narak yang pelajarin ilmu. Tapi kenapa dia kembali Bapak Ibu sekalian, profesornya semua dia hilangkan. Dia tinggalkan profesornya Bapak Ibu sekalian, kembali dia belajar ulang dari matan jurmiyah Bapak Ibu sekalian. Sarang matan jurmiyah ini ilmu alat yang paling dasar Bapak Ibu sekalian. Dia ulang ini seorang profesor yang sudah ilmunya luar biasa menurut kita Bapak Ibu sekalian. Tapi ada yang hilang katanya. Saya ingin mencari keberkahan dari ulama-ulama katanya. Rela beliau mulai belajar dari kitab yang paling bawah Bapak Ibu sekalian sampai dia selesai. Ini sudah seorang profesor. Nah inilah keberkahan Bapak Ibu sekalian yang sudah ditinggalkan oleh guru kita. Berkahan di dalam berdoa, keberkahan Isra Mi'raj juga Bapak Ibu sekalian. Intinya itu kenapa sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya diberkahi. Dari sebelum beliau lahir sudah mendapat ridho dari Allah. Beliau lahir mendapat keberkahan dari Allah. Gerak-gerik dan jalan yang beliau lakukan adalah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu perjalanan istimewa beliau yakni Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu artinya berjalan Bapak Ibu sekalian. Kita ini sunatan hasanah kita tidak terganggu momot. Marabasan al-maghfurlah maulana se. Detini berjuang sukses lamun tidak bergerak. Al-harakatul barokah. Setiap orang yang bergerak dalam kebaikan itu akan membawa keberkahan. Lagu lamun temomot tunggalang terrepot kita dengan tunggalang terbingung kita dengan yang banyak sudah melakukan gerak-gerak perjuangan kita momot, dit mele repot. Kita tidak akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjadi contoh, menjadi uswah kepada tiang pelunggu sami kita sebagai umatnya. Dari semua aspek kehidupan, dari segi ibadah sudah dicontohkan kita, dari segi muamalah sudah. Sekarang ada pertanyaan kepada tiang pelunggu sami, apa kita ini ibadah mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah kita ibadah mengikuti hawa keinginan kita sendiri? Atau di dalam kita bermuamalah, apakah kita mengikuti daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita mengikuti hawa nafsu kita sendiri? Ini ada pertanyaan pada kita. Kalau kita mengikuti baginda Rasul, satu sisi kita ambil ibadah kita, sallu kama
ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Ara itawa bedai gajar Rasulullah tidak ada. Berjumpa dengan sahabat tidak juga. Tabi'in tidak. Tapi perintah Rasul solat seperti bagaimana kamu melihat aku solat. Sampailah kita diajarkan oleh para ulama, kembali kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, al-ulama warasatul ambi. Rasulullah tidak meninggalkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, tidak meninggalkan gunung emas, tidak meninggalkan yang lain mobil yang banyak, tapi apa mahdikallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan warisan, yaitu para ulama. Seandainya tidak ada ulama, Bapak Ibu sekalian, yang menjelaskan kita bagaimana cara kita sholat, tentu kita tidak akan paham. Tapi kita masih jauh kalau kita ukur Bapak Ibu sekalian. Mara idap keseyak milik hirup dia tiap mati. Ibadah lebih banyak kita santai dalam melaksanakan. Padahal satu perintah Allah, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya arak sekik perintah nek nebau terjauh isi malaikat Jibril. Sintung perintah ibadah solat niki, sembahyang niki nek dijauh isi malaikat Jibril. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul ditemani mau menyebut solat oleh malaikat Jibril, tapi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril kembali tidak mampu, akan ketemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tentu akan berbeda. Sampai di tengah perjalanan Bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril tidak sanggup menemani sampai ke Lauhil Mahfuz. Itulah rahasia daripada solat ini Bapak Ibu sekalian. Ini disebutkan di dalam kitab Muhtasar Tazkiratul Al-Qurtubi. Ini banyak akibat-akibat daripada orang yang melalaikan solat dalam keadaan sehat. Ada orang yang rukhsah, misal yang sakit, tapi akibat orang yang meninggalkan solat fi sihhati, malik ulama di sini malik Rasulullah juga, dalam keadaan dia sehat tapi dia malas gitu. Di dalam satu riwayatnya dia akan diberikan 15 hukuman, dalam riwayat yang lain maka dia akan diberikan azabun syadid, akan dilebihkan siksanya dari semua orang yang disiksa, tidak akan sama. Karena apa? Itulah daripada rahasia solat ini Bapak Ibu sekalian. Di dalam perintah Allah dalam juz dia dalam surah Al-Baqarah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillah. Ini rahasia. Lamun masih pada berat-berat hidup sembahyang, ya di situ rahasianya. Tidak masih lebih tinggi daripada Allah. Wa qumu lillah. Berdiri di dalam solat itu tidak boleh kita abot Bapak Ibu sekalian. Dia dekang loyo. Kalau kita loyo berdiri di dalam solat, itu tandanya orang itu masih dilipat oleh sifat munafik. Apalagi malas kita bangun, na'udzubillah. Karena kita berdiri wa qumu lillah. Tidak sama berdiri kita di hadapan pejabat, di hadapan siapa, tapi wa qumu lillah qanitin.
betul-betul kita berdiri di dalam solat itu berdiri untuk tunduk dan taat kepada Allah. Kadang manjat dengan lihat doang imam boleh mimbar tahu kan kemanjat mohon sak dengan sakit jengkut dia kan dia jadi masalah. Imam mestinya Fatihah kan ya. Lamun berjajarin pelogoh jangan ante nak kujuruk setengah si keberayat kan aku boleh takbir. Dah maksudnya nanti selembar isi tayadam boleh namun sembahyang kan air muri-muri. Tapi jangan ada rasa malas berdiri itu Bapak Ibu sekalian. Hafizu, ini namanya dalam ilmunya segat isim fa'il. Ini fi'il Bapak Ibu sekalian, perintah. Peliharalah olehmu, jaga. Ulama tafsir memberikan penjelasan Bapak Ibu yang hafiz itu adalah birrukni wa arqani, dengan syarat rukun. Ini yang kita melihara yang namanya salat. Lagu itu kan berbeda tuh Bapak Ibu sekalian. Yang Mi'raj yang namanya as-salatu mi'raju kulli mu'minin, tidak akan bisa terangkat naik jejak tangga tiang pelunggu sami ini, tidak akan bisa naik karena kita tidak memelihara solat. Barek tangkong ya kadu dalu ngawis ya kadu dojok masjid, barek ya kadu dojok pekan ya kadu takbir. Kita tidak memelihara solat, tidak akan bisa kita mi'raj Bapak Ibu sekalian. Apa jadi mi'rajnya orang yang beriman? Orang beriman mi'rajnya adalah solat. Jadi tangga tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa menjadi orang yang makrifat kalau kita tidak mulai berangkat daripada solat ini. Kita akan biasa saja. Karena apa? Rasul sudah tegas, as-salatu mi'raju kulli mu'minin. Solat itu adalah mi'rajnya semua orang yang beriman. Mi'raj artinya naik Bapak Ibu sekalian, tangga ya jadi anjah dia jadi dengan dia boleh bawa doang ke dekat. Kita punya nilai. Ubah kita hitung berapa kali sudah kita mi'raj Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mungkin 50 tahun lah, kamu sidarat 60 umur dah. Kalau lebih 60. Waktu kali daripada mi'raj. Berapa kali kita peringati? Apa ada tidak tersentuh di hati kita begitu ada yang kita tinggalkan di dalam solat? Apa ada rasa berat? Ataukah ada solat-solat baik yang fardu maupun yang jadi idaman kita? Artinya lamun tiap gerak Bapak Ibu sekalian merasa kita berat dosa idam. Kalau belum ada idaman kita Bapak Ibu sekalian, apalagi solat bardain, solat yang dilakukan dalam keadaan situasi sangat dingin, yaitu solat subuh atau solat isya. Itu ulama menyebut solat bardain di dalam kitab ini Tanjul Kaul. Jadi kita punya rasa-rasa ada solat misal, saya tidak dapat berjamaah solat subuh, ada rasanya berat, ada rasanya bersalah, ada rasanya dosa. Kalau sudah hanya tidak dapat berjamaah sandi, kemudian tidak ada rasa berat di hati ini, belum masuk solat itu. Masih hanya sebatas solat yang hanya sekedar itu saja. Belum masuk kepada hafizu ala sholawati was salatil wusta. Dan balik apalagi Bapak Ibu wa qumu lillahi qanitin. Lagu tak kunci apa Bapak Ibu sekalian? Kepada kirang ngaji. Ngaji itu Bapak Ibu sekalian jangan lihat paham apa tidaknya. Itu bukan urusan tuan guru, bukan urusan kita. Paham dan tidaknya itu adalah urusan dengan Allah. Tapi yang dituntut oleh Allah, dituntut oleh Rasulullah adalah hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu,
Ingat dulu pesan Al-Mukarram Allahu Yarham Bapak Tuan Guru Hilmi Najmuddin ketika kita di Mahat Ngaji Ta'lim. Saya ingat betul pesan beliau, karena bahasan beliau jadi kuncinya dalam semua bentuk ibadah itu. Bahasa beliau, proses di saat kita menuntut ilmu hanya hadir di majelis ilmu itu. Ketika prosesnya itu baik, mau paham, kalau mendek paham, lemah itu urusanmu. Katanya beliau ini dulu waktu kita ngaji ta'lim di Umrah. Yang memberikan kita nanti itu adalah ilmu, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi proses etika, adab kehadiran kita. Nah, dan ini yang kadang banyak kita lupa Bapak Ibu sekalian, terutama sekali kadang kita yang menjadi pendidik, yang menegak syarat orang pendidik di dalam kitab Adabul Ta'lim wal Muta'alim karangan Sayyid Syekh, yakni pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasim Asy'ari. Beliau banyak sekali memberikan itu bagian semasa ulama yang maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Yang dua sering kita tinggalkan, dawamul khudur, dawamut tuhur. Kita girang tabot hadir arwan oleh pegawaian solat, padahal menunggu waktu di masjid itu Bapak Ibu sekalian, itu perbuatan para salafus soleh aulia Allah. Karena menunggu waktu itu adalah kafarah, penghapus dosa. Aku tadi benane di benwah kamar atau petak masjid itu. Ya. Itu namanya dawamul hudur, artinya hadir dalam semua kebaikan majelis ta'lim. Kedua, dawamut tuhur, ini konsep ulama ta'lim. Dia lalu ngaji itu dia dikirang batalan wudu. Dia dikirang batalan wudu. Entah dimanapun, apalagi ibu-ibu yang pergi layatan, pergi ngaji nanti nasihat, itu semua jangan sampai kita batalkan wudu. Ini ajaran para ulama Bapak Ibu sekalian. Baru kita akan mulai barakna haulahum. Itu baru Rasulullah itu diberkahi sekelilingnya, diperlihatkan. Orang yang taat diperlihatkan oleh Allah, orang yang tidak taat diperlihatkan oleh Allah di saat Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita perhatikan saja Bapak Ibu sekalian, kita ibadah. Ini ayat hafizu ala sholawat. Ini jamak muannatsus salim. Tidak satu solat yang perlu kami jaga. Baik itu solat yang fardu, ada namanya qabliyah, ba'diyah. Jangan ada merasa santai kita meninggalkan ba'diyah. Aduh, dia temu ba'diyah belenelet. Jangan kira Bapak Ibu sekalian yang ba'diyah, qabliyah itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia Bapak Ibu sekalian yang qabliyah, ba'diyah tidak dipardukan, kan disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian kita cermat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sepotong kata tidak akan keluar dari lidah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan wahyu dari Allah. Ndik ni'muni dari Rasulullah. Kalau bukan yang dikeluarkan itu perintah dari Allah, wahyu. Nah, maka antara fardu kita harus jaga, yang sunat sebagai pelengkap Bapak Ibu sekalian, apalagi ditambah hasil bersuki, Masya Allah. Umat Nabi Muhammad, umat lagu sekedar sugi dong dan milih pada jaga ya. Padahal apa Bapak Ibu sekalian,
laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwaki inda kulli salati. Masya Allah. Yang kalian tahu umat yang abot era di akhir zaman malas mari kita Rasulullah, saya akan wajibkan setiap dia sholat harus menggunakan sugi. Sugi itu Bapak Ibu sekalian, kayu sama nih dijelaskan oleh ulama di kitabnya, ada kayunya khusus. Lagu juluan ibu-ibu boleh pupur aja karo belah hiu kan? Kan apa bahasa Indonesia apa kan? Asak kado nyeleng-nyeleng amuan dengan apa kan? Songker ni, skincare. Lalu apa fikir aja daripada beli tu. Lalu kayu sugi ni anak 10 iu Bapak Ibu sekalian dapat. Tapi apa nilainya Bapak Ibu sekalian? Manik Rasulullah, rakaatani bisiwaki khairun min 70 rakaatan bi ghairi siwakin. Di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu masih lebih baik 2 rakaat daripada sembahyang sunat 70 rakaat. Ini dia daripada melihat solahan sak 2 rakaat itu manik Rasulullah lagu lamu ada sembahyang kada siwak. Kan ada sembahyang dia kada siwak 70 rakaat. Goyo 70 kau beli ahbadiah Maimun tegawe. Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya Allah wahara Isa. Yang buat sila kepada kerisa diri Bapak Ibu sekalian. Ada nanti mula-mula selong-selong lepuk mati dia teman kerisa sembahyang. Apalagi solat qalbi kita Bapak Ibu sekalian nanti wara takbir Allahu Akbar. Aten tenggelamang rasalai Bapak Ibu sekalian. Makanya ini hafizu peliharalah olehmu perintah Allah. Dia perintah ini langsung Allah yang punya perintah untuk merintahkan kita jaga solat. Apanya kita jaga Bapak Ibu sekalian? Yang pertama kita ambil dari segi syariatnya, yang pertama pakaian, kedua tempat kita pakai, cara kita berwudu semua. Barang wudu yang kejap mati dia ini kena pada berwudu kan? Dia tindik pada kerisa. Tersuruh barang tanggung sasolah kado jawab masjid tak betai kelikitan ibu-ibu lekung kadung pilih. Betul kado sasolah lemari tunggolo. Nenek kaji. Apa makna kalau khusyuk ambil dia. Ini perintah ini. Robek lemari itu kalau dikuncikan sama bapak. Khusyuk zinataku. Pakailah pakaianmu yang indah-indah, yang bagus-bagus, indah kulli masjid. Ketika kamu mau berangkat ke masjid, lagu bareng lalu pesta je, pesta martini tu nana ngerikah dulu kan? Bareng papa hojok masjid je ya roh. Beto daripada hafizu, beto daripada hafizu ini pelihara. Ini perintah Allah ini Bapak Ibu sekalian, hafizu. Bagian kita menjaga dari pakaiannya, dari tempat. Barang kita kotor masjid dia temele nyapu, dan dia andalang merebut doang barang tain belincak, kemudian tain belincak ini ibadah Bapak Ibu sekalian. Atau barang merebut dia tugas kira lalu gaji merjut bilang bulan sampai berangkat umrah kan pahala. Bukan pada sisi itu Bapak Ibu sekalian. Jangan kita remehkan ibadah yang kecil. Mungkin yang besar tidak diterima Allah, tapi ada sedikit amal soleh yang akan dikabul, itu yang mengantarkan kita kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Badiru bi a'malis soleh. Manik Rasulullah dalam hadis sahih. Jangan kamu tunda berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, badir segera. Tapi dalam ayat wasari'u ini sama, tapi hadisnya badiru bi a'malis sholih. Jangan kita tunda-tunda perbuatan baik. Teman hatta 1 biji nasi Bapak Ibu sekalian, kalau itu akan mengenyangkan bagi semut, berikan dia.
yang pula mun teteh misal membari pada akan baca Bismillahirrahmanirrahim, keberkahannya kembali kepada kita, mungkin dimakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, paham niki Ibu? Nah, jadi kenapa saya tidak uraikan Mi'raj itu? Ini intinya daripada Mi'raj itu Bapak Ibu sekalian. Kepada jaga, pelihara sembahyang, pelihara waktunya, pelihara yang melengkapi, yang menyebabkan solat kita sah, pelihara dia yang menyebabkan kita menjadi khusyuk. Bapak-bapak, kita kan silakan disunatkan kita memakai harum-haruman. Masya Allah, semua diajarkan oleh tujuan apa? Semuanya kenyamanan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin rahimakumullah, salah satu di antara yang bisa kita tarik Bapak Ibu sekalian dalam rahasia perintah dari solat itu, kalau solat kita pelihara Bapak Ibu sekalian, dan dengan semua hal-hal kita akan pelihara dari segi rukun dan syaratnya, kemudian satu pelihara dia dengan berjamaah, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan Bapak Ibu sekalian, salatul jamaati rahmah. Salat berjamaah itu salah satu sebab paling cepat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahya, mana Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Salat berjamaah itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Sembahyang berjamaah ni, tapi setiap saya teman tu kebedat kan coba alhamdulillah dah mulai kumpul ya teman tu berimam ustaz tu minimal kurang nak telung pasap lagu duit dibanding dengan tempat-tempat lain Bapak Ibu sekalian. Kita di sini alhamdulillah karena berkat orang-orang tua kita dari dulu sampai beliau-beliau meninggal, mami kita Bapak Ustaz Haji Nur Usman, semua berjamaah dari dia jelek masih kita, apalagi bulan Ramadan ibu-ibu, ini berkat Bapak Ibu sekalian bimbingan orang tua kita semua. Tidak kita hilangkan, itu semua berkah bersumber dari orang-orang tua kita yang telah lama membimbing dan bina kita, wabil khusus guru besar kita al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kira-kira berat hadir di masjid dan berjamaah ibu, terutama sekali bapak-bapak ini ya. Nah, jangan sampai kita Masya Allah, apa yang menjadi rahasia dari Isra Mi'raj itu mari kita raih. Man adrakal jama'ati arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atum minan nari wa bara'atum minan nifaq. Masya Allah, ini istimewa. Ini hadis ini juga terdapat di dalam kitab I'anatul Talibin. Satu saja kita pelihara ibadah solat ini Bapak Ibu sekalian, dia kerja bosan dua lalu Bapak Ibu sekalian, qobliyah badiahnya kita pelihara. Kemudian dengan berjamaahnya supaya kita masuk mengamalkan hadis ini. Siapa yang memelihara solat berjamaah, menjumpai solat tidak menjadi masbuk, dapat kita pahala jadi masuk Bapak Ibu sekalian, tapi tidak sempurna berjamaahnya kita. Siapa yang dapat menjumpai solat itu dengan berjamaah, takbir bersama imam selama arba'ina yauman, selama 40 hari, maka dia akan diberikan hadiah oleh Allah melalui baginda Rasul, bara'atani. Dia akan dibebaskan bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Di dalam hadis yang lain, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Ada dua hukuman yang paling berat kepada manusia orang yang beriman. Tapi kalau dia memelihara solat, menjaga solat, dia akan dibebaskan dari api neraka,
Yang kedua, akan dihapus sifat-sifat lekat, sifat-sifat licik, sifat-sifat munafik searah oleh jasad demikian dihapus. Lagu ini Bapak Ibu sekalian diajari bersila. Kita perhatikan ibadah solat ni kita ini sendiri mau bayar Mi'raj. Kita sekedar memperingati Mi'raj, tapi Mi'rajul mukmin Bapak Ibu sekalian, tangga naik alam tangga ni. Kalau kita Bapak Maulana Syekh yang dikarang oleh Maulana Syekh, hafaran Bapak Ibu sekalian, hafaran ibu-ibu ada tahu? Ini balik bersedekah malam ni, yang bisa majlis saya kasih 100.000. Ayo ibu-ibu, apa nama kitab yang dikarang oleh Maulana Syekh sesuai dengan ini Isra Mi'raj kita? Lamun ada tahu maju dulu sang nara apa senah aran dia tua-tua lalu ngaji ni ambil tunah timbang lalu bayang lawang kalau lah bongkok nondok madu yang telung dan sayu. Ayo kalau dia bisa apa nama kitab Bapak Maulana Syekh yang ada mirip kaitannya dengan peringatan kita malam ini. Silakan diberikan hadiah 100.000. Lumayan. Ya. Ayo ibu-ibu ni yang sekolah ada yang bisa. Ayo. Ini karangan guru kita harus semua tahu. Jadi dia tahu karang Maulana Syekh. Ada yang tahu ibu-ibu? Dia lah kamu sama mondok aja dia tahu. Okey. Ni saya mondok. Ayo 100.000. Hafalan kitab harus tahu ini kita ni murid Maulana Syekh Bapak Ibu sekalian. Seandainya merupakan Maulana Syekh Hasan Mahzad yang tidak mengizinkan Maulana Syekh tinggal di Mekah, pulang usir Maulana Syekh tu pada luit katan ke dia oleh gubuk betul oleh Lombok seolah-olah mana kalau ke dia pada tunuk dia kan lalu itu jadi dekat ruti itu orang-orang tua kita. Nah berkat Bapak Maulana Syekh Bapak kita alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian madras kata hafalan kitab yang dikarang oleh Maulana Syekh apa ada apa kan sekali sebut alam di membajang kamu di kamu hadiah ni kebiang-kebiang lah doa ya dan harum merari ada mi'rajus sibyan bi ilmil bayan itu mi'rajus sibyan ya dalam karangan mi'raj ia jari anak tangga merabasan beliau. Nah kalau hadis Rasulullah mi'rajnya orang mukmin itu kalau mau dekat kepada Allah datang kepada solat, lengkapi dia syarat dan rukunnya, jangan tinggalkan solat berjamaah, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah, bukan diangkat oleh manusia. Orang-orang yang tunduk dan taat melaksanakan ibadah solat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan harap faedah manfaat agama pada iru Bapak Ibu sekalian dendek bedlah yang saran ibadah solat niki sila ibu-ibu tiang buat kerisa lamun harap pakaian desa bagus sila kita amalkan perintah Allah khuzu zinatakum pada kadu gama tangkong masak solat manik desida Allah kadu gama telekum masak solat telung dasar telekum lagu bulan lebaran dah lebaran sekali setahun. Nah, ni tu kado dia bilang zuhur asar tu kado ya. Ni bapak betul kan ayat kado pesta lemah ada undangan jok senang. Bapak pesta dia setrikah kado. Padahal sidung dia kena si kandung beragi barangnya. Kado beragi atau juga si kecap sate. Tapi mari ini kita amalkan perintah Allah. Kedua, hafizu ala sholawat. Kita pelihara dengan secara berjamaah. Kedua, kita amalkan ayat Allah khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu, gunakanlah pakaianmu yang indah-indah, yang bagus-bagus ketika kamu akan pergi ke masjid. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Mudah-mudahan ini banyak sekali kita Bapak Ibu sekalian kepada doa diri dan kepada mubaik haji ke jauh umrah. Ada yang sandikman, ada yang pada aru berangkat Bapak Ibu sekalian nggih. Ada yang aru berangkat sandikman insya-Allah mudah-mudahan sandikman haji Bapak Ibu sekalian doa.
Kanjeng Semut Panjarin sama ni sila kita persiapkan diri Bapak Ibu sekalian. Saaran haji umrah ini Bapak Ibu sekalian selapuan daripada melet. Lagu apa tak kuncin hati niat ni Bapak Ibu sekalian. Lagu na bulat niat Bapak Ibu sekalian timak dia daripada kepeng RM5 pasti Allah akan bukakan pintu asbab. Ada doang sebab mungkin lewat keluarga, mungkin lewat anak. Lagu bulat niat. Nenek kaji kemelet sampai nangis doa ke malam babu dedek nangis saya tengah pengorong je. Depanan birang beli jogang itu bilin lalu umrah. Saya si balun tu. Jadi itu di dalam balik tertagih semua. Sampai kita wujud insyaallah Bapak Ibu sekalian. Nanti dedek baik terbaik umur teliti sebelum kita dapat ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah itu berdua. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dan perlu yang ingatkan kepada ibu-ibu tiang, batiang jadi kita mulai begawian telik samping onek tu mulai hasil kemupakat kita ada yang sesolah ruang dalam mimbar teniki dia nak kotor-kotor jadi tu mulai begawian onek nak mulai Bapak Ibu sekalian biasa aturan oleh gubuk dan lain sebagainya sila ada penanggung jawab Ustaz Hairun koordinator segala macam jadi yang bagian mesin corong ni lamun kurang solah nak cari dengan lapor oleh Ustaz Hairun ayah penanggung jawab mesin segala macam ada yang penanggung jawab bangunan Pak Fathul Hair Bapak Menintan tu ada Pak Sabarudin nah jadi Bapak Ibu sekalian jadi siapa dia kelebihan rezeki sila daripada berimpak beramal untuk pembangunan diterima aja pirajak Bapak Ibu sekalian ada yang makanan minuman sila itu tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرب لنا في ديننا مع للقطر أنسى والذكى ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفيلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأهل أتقياء علما ربنا أصلح لنا كل سوء وأكرم بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المامون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العافية والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا وفزنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا وفزنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق دعا بكتاب فيه للناس صفا وعلى الصحب المعصبيه لغرر أمررت كبا صبغت فيها الحصى
على معاصي ومالي ذريتي وباطني وظاهري أمررت قلبا صبحت فيها الحمص على معاصي ومالي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت قلبا صبحت فيها الحمص على معاصي ومال وعلى ذريتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت أني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين والطاهرين والصادقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنورك يا الله وبنور رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا نصيبا من الحج والعمرة اللهم ارزقنا نصيبا من الحج والعمرة اللهم ارزقنا نصيبا من الحج والعمرة وبلغ مقصودنا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في هذه السنة اجمع بيننا وبين مكة والمدينة الشريعة اجمع بيننا وبين مكة والمدينة الشريعة اجمع بيننا وبين مكة والمدينة الشريعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jamaah masjid yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti acara pengajian Isra dan Mi'raj, di mana dalam pengajian tadi secara